Kebakaran di pabrik bingkai, satu bangunan habis terbakar. Aduh. Spoilers, si jago merah mengamuk di sebuah pabrik bingkai, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur. Api membesar dan cepat melahap isi bangunan. Petugas pun harus mengerahkan 25 unit mobil pemadam dan 125 personel. Bukan perkara mudah, petugas terkendala sumber air yang cukup jauh, ditambah akses menuju lokasi yang sempit. Namun alhamdulillah, api akhirnya berhasil dipadamkan, Spotters. Spotters, waduh, mobil ini bukannya parkir di depan minimarket, malah nyelonong masuk ke dalam toko. Insiden ini terjadi di kawasan PPS 2, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Diduga, mobil yang dikendarai seorang wanita ini salah menginjak pedal gas hingga langsung menghantam bagian depan minimarket. Akibatnya, barang dagangan berantakan, sementara motor milik pegawai yang ada di depan toko juga rusak parah. Untungnya nih Spotters, nggak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tapi nih, buat pemilik motor dan pemilik toko, pasti beda cerita ya. Semoga kerugiannya bisa segera teratasi dan kejadian ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau di belakang kemudi, satu kesalahan kecil aja dampaknya tuh bisa kemana-mana. Spotters, lagi bertugas nih, malah kedatangan tamu tadi undang. Ngeri. Petugas damkar Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tiba-tiba menemukan ular sanca di atas kap mobil mereka. Entah dari mana datangnya, yang jelas bapak-bapak damkar langsung gercep mengevakuasinya. Ayo turun kau ular, bukan di sini tempatmu menjalar. Namanya juga petugas damkar, ngurusin ular beginian mah udah biasa. Meski kalau ularnya segede ini, tetap ada geli-gelinya juga kali ya. Ular sanca kembang dengan panjang sekitar 1 meter ini akhirnya berhasil diamankan. Harusnya kalau memang keluarga daripada laki-laki menghargai perempuan, diputuskan perceraiannya. Ini bukan misalnya masih ada. Ini harus semua ibu tahu. Ini istri sahnya. Istri sahnya ini. Spotters, seorang istri di Langkat, Sumatera Utara melabrak resepsi pernikahan suaminya dengan perempuan lain. Ia datang bersama keluarga dan pengacaranya. Di hadapan para tamu, sang kuasa hukum membeberkan fakta bahwa kliennya masih istri sah dari mempelai pria di acara tersebut. Ia juga membawa bukti berupa buku nikah yang masih sah antara klien dengan mempelai pria. Pihak keluarga kedua mempelai pun dibuat syok dengan kejadian tersebut. Adu mulut antara kedua belah pihak akhirnya berlangsung sambil disoraki para tamu. Makanya Spotters, penting banget nih cek latar belakang pasangan sebelum melangkah ke jenjang berikutnya ya. Spotters, abang-abang mekanik kejepit tangannya pas lagi benerin mobil. Kap mobil tiba-tiba ketutup pas doi masih ngutak-ngatik bagian depan mobil sampai doi kesakitan banget Spotters. Seorang perempuan yang kebetulan ada di sana berusaha menolongnya. Perempuan ke bagian kemudi mobil buat buka kap mobil depan. Tapi bukannya kap depan, yang kebuka malah bagasi. Akhirnya si abang masih harus nahan sakit. Namanya juga panik ya, jadi salah pencet. Sabar. Saya ingin menyampaikan sedikit. Instruksi pimpinan. Mohon pihak keamanan usir ini. Keluarkan izin pimpinan. Keluarkan pimpinan. Sudah ya, diam ya, Yes. diam ya.
momen klarifikasi ini sudah lewat. Mohon tenang, saudara-saudaraku semua, mohon tenang. Spoders, rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang membahas usulan pemakzulan Bupati berlangsung ricuh. Keributan terjadi saat Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, diberi kesempatan menanggapi pendapat 7 fraksi terkait hasil pansus hak angket. Kasus yang disorot mulai dari dugaan korupsi seragam sekolah gratis senilai 16 miliar rupiah, pencabutan beasiswa program doktoral, hingga dugaan pelanggaran sumpah jabatan. Saat memberikan tanggapan, Husniah menghadirkan istri salah satu saksi kunci pansus. Padahal ini tuh momen menyampaikan pendapat, bukan klarifikasi. Langkah ini diprotes anggota DPRD hingga pihak keamanan diminta mengeluarkan saksi tersebut dari ruang sidang. Weleh, kok jadi ribut gini sih? Spoders, akibat kesandung batu, seorang pemotor mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya. Saat melintas di tengah kondisi lalu lintas yang padat, tiba-tiba ada sebuah batu di tengah jalur yang dilaluinya. Ban motor nggak sengaja melindas batu tersebut hingga motor langsung oleng dan pengendaranya terjatuh. Ponsel milik pengendara terpental hingga masuk ke kolong truk yang berada di dekatnya. Untung aja orangnya enggak. Spoders, seorang juru parkir di Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, merusak gembok milik Dinas Perhubungan. Ia terekam tengah membongkar gembok dari dishub dari mobil yang diparkir di pinggir jalan. Gembok dibongkar dengan linggis hingga rusak. Gak lama kemudian, ia ditangkap pihak dishub karena tindakan perusakan tersebut. Sang jukir nangis-nangis, Spoders, soalnya takut akan denda dan hukuman yang diterimanya. Makanya, lain kali jangan asal rusak gembok ya, Pak. Spoders, masih dari Kota Makassar, kebakaran lahan dilaporkan melanda sejumlah titik. Yang pertama, di kawasan samping tol Insinyur Sutami, serta di kawasan Thalassa City pada sore harinya. Akibatnya, asap tebal memenuhi jalan raya dan mengganggu jarak pandang. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, asap kebakaran juga dapat mengganggu pernapasan pengendara yang lewat. Di tengah musim kemarau begini, kondisi lahan yang kering memang membuat api lebih mudah menyebar, Spoders. Hindari membakar sampah atau lahan, membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan sumber api benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Jika melihat api mulai membesar, segera jauhi lokasi dan laporkan ke petugas pemadam. Stay safe ya, Spoders. Spoders, namanya juga atraksi api, risikonya jelas nggak main-main. Tapi kalau api sudah menyambar baju penari, jadinya bukan lagi atraksi. Insiden ini terjadi saat pertunjukan api di Suzhou Amusement Park, Jiangsu, China, 9 Agustus lalu. Rok yang dikenakan penari tiba-tiba terbakar, Spoders. Api dengan cepat menjalar dari bagian bawah rok ke arah tubuh penari. Sang penari pun panik dan menangis. Untung aja nih, pemeran lain dan petugas langsung bergerak memadamkan api. Penarinya kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak pengelola menyebut perubahan kecepatan angin secara mendadak diduga membuat api berubah arah. Kondisi penari saat ini dikabarkan udah stabil, Spoders.
Pihak Taman Hiburan juga mengakui ada kelemahan dalam pengendalian risiko dinamis. Aduh, untungnya cepat ditangani ya. Termasuk orang-orang yang bercokol di Kampung Bahari. Spotters, ada-ada aja ya cara si bandar narkoba satu ini bersembunyi. Lagi-lagi bukan di tempat yang kita bayangkan, tapi malah sedang rebahan di klinik kecantikan. Badan Narkotika Nasional atau BNN menangkap MR yang dikenal sebagai bos gendut, gembong narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Saat diciduk, MR tengah menjalani perawatan sedot lemak di sebuah klinik di kawasan Mangga Besar Kamis 13 Agustus. Petugas BNN mendatangi klinik dan langsung mencari keberadaan MR. Dan begitu ditemukan, si bos yang lagi terbaring di meja perawatan ini nggak bisa berbuat banyak. Dari penindakan tersebut, petugas menyita ganja, uang tunai, senjata api, senjata tajam, beserta peluru. Nggak cuma itu, sejumlah aset senilai 39 miliar rupiah, uang tunai 1,27 miliar, dan kendaraan mewah juga ikut diamankan. Sejumlah loyalisnya pun turut diciduk di lokasi berbeda. Prosesnya sempat memanas karena petugas mendapat perlawanan berupa lemparan batu dan petasan, bahkan seorang polisi sempat terluka loh Spotters. FYI ini, MR tuh udah jadi buronan BNN sejak kasus sabu 98 kg terungkap pada November 2025 lalu. Wah, sebesar apapun jaringannya, kalau udah diburu, akhirnya ketemu juga. Dan mungkin ini jadi pelajaran, uang dan gaya hidup mewah nggak akan bisa selamanya menutupi jejak kejahatan. Sampean di sini mau menjual, saya nggak mau beli tapi maksa di sini aja. Pergi. Madura, hati-hati. Mau Madura kayak mau apa kayak? Ini orang ngotot ini ngotot ini orang. Nggak mau dibeli tapi ngotot ini, mau saya teriakin di sini orang masjid. Spotters, mau jualan boleh, tapi kalau udah ditolak, ya jangan dipaksa juga dong. Seorang pemilik warung di Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, meluapkan kekesalannya setelah didatangi seorang perempuan yang menawarkan obat pembasmi jentik nyamuk. Masalahnya nih Spotters, cara nawarinnya tuh yang bikin pemilik warung gerah. Udah ditolak berkali-kali, tapi tetap didesak agar membeli. Bahkan nih, muncul pula tuduhan yang dinilai tak mendasar kepada pemilik warung. Minta salaran. Untuk apa? Udah silakan. Silakan pergi, udah silakan. Jangan nuduh-nuduh saya minta salaran tiap minggu, ha? Sampean tuh mau apa? Kok nuduh-nuduh saya setiap minggu minta salaran? Salaran ke siapa? Siapa yang diminta? Siapa orangnya? Yang saya minta salarannya tiap minggu. Kadang, menghargai penolakan orang justru jadi cara paling sopan untuk menjaga rezeki tetap datang. Saya cepat bilang saya Spotters, kalau masalah lahan udah memanas, yang terbakar bukan cuma emosi, bangunan pun ikut jadi sasaran. Kantor Perusahaan Perkebunan Sawit PT Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah dibakar warga pada Rabu 12 Agustus lalu. Terlihat membumbung dari sejumlah bangunan dan fasilitas. Beberapa kendaraan pun ikut terbakar. Kerusuhan ini diduga merupakan buntut konflik antara masyarakat adat dan perusahaan terkait lahan hak guna usaha atau HGU. Beruntung, polisi berhasil mengendalikan situasi. Sejumlah personel juga masih disiagakan untuk mencegah kondisi kembali memanas. Hingga kini, polisi masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat juga dihimbau tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, betul. Paru-paru baunya hidung. Panas hati, panas kepala. Baru Sprite Nipis Min. Rasa jeruk nipis dan min bikin berasa rebahan di lantai. Sprite Nipis Min berasa segar.
burgernya. Cuma 4.000. Bosen ah. Kalau ayam goreng? Ayam goreng. Emang keburu? Kan ada sajiku, praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam. Energen topping Bang Bang Balls. Kebaikan nutrisi Energen dengan topping Bang Bang Balls. Makin seru. Makasih, Bu. Baru Energen topping Bang Bang Balls. Ada topping pakis juga loh. Asli bikin lagi. 31. Buat aku ya Bu, nanti ada bantuin bersihin akuarium. Ayah rela cuci piring. Ini kalau pakai sambal ABC. Dibuat dengan cabai asli pilihan ahli. Asli pedasnya. Sambal ABC, ini kuncianku. Kalau kamu rela ngapain? Iklan shampoo lagi? Enggak dong. Ini iklan rambut pantun. Shampoo bikin rambut kelihatan sehat. Tapi kalau tambah Miracles Conditioner, itu yang bikin rambut pantit. Formula dengan provitamin dan kolagen bantu memperbaiki hingga 10 kali lebih kuat lawan rusak. Formula dengan provitamin dan biotin bantu bikin rambut tetap di kepala, nggak pindah ke sisir. See the miracle, feel the miracle. Rambut pantin tuh. The miracle. Modalnya DP kapok-kapok dong. Paksa dulu. Gak bisa. Gak bisa ya Pak. Spoders, peristiwa menegangkan dialami 3 orang karyawati sebuah minimarket di Poso, Sulawesi Tengah yang berusaha menghalang-halangi seorang pria masuk ke dalam toko. Pria yang diduga memiliki gangguan jiwa ini memaksa masuk dengan mendorong pintu sekuat tenaga. Gak mau tokonya dirusak atau dimasuki orang gila, ketiga karyawati minimarket ini berusaha menahan pintu dengan kekuatan tangan dan kakinya. Saling dorong terjadi cukup lama, bahkan pelaku sempat berusaha memecahkan kaca pintu dan merangsek masuk ke dalam minimarket. Pertahanan para karyawati ini nyaris jebol ketika pintu sudah mulai terbuka karena tenaga pria tersebut cukup kuat. Merasa usahanya tak membuahkan hasil, pria dengan gangguan jiwa tersebut akhirnya memilih kabur meninggalkan lokasi. Perjuangan 3 karyawati minimarket ini mendapat acungan jempol dari warganet yang ikut tegang menyaksikan videonya, termasuk Mimin. Moga-moga aja nih dapat apresiasi ya dari bosnya. Seorang pria tiba-tiba berteriak dengan wajah memerah persis ketika sedang melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Pria yang berada dalam barisan jamaah umroh ini melompat-lompat sambil berteriak histeris. Ia mengaku kepanasan dan terbakar. Askar yang berada di lokasi langsung datang dan berusaha menenangkan pria tersebut. Dengan terus meronta, pria ini membuat jemaah yang ada di sekitarnya panik sekaligus penasaran. Belum diketahui pasti apa yang membuat pria ini hilang kendali saat berada di tanah suci. Banyak yang berspekulasi kalau peristiwa ini tuh seolah menjadi hukuman atas perbuatannya di dunia. Tapi nggak tahu juga ya Spoders, bener atau enggaknya. Spoders, sejumlah siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Karo, Sumatera Utara terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu makan bergizi gratis di sekolah. Bangsal kamar perawatan mendadak penuh pasien SMA yang kondisinya lemas karena diduga keracunan Spoders. Para siswa ini dievakuasi menggunakan ambulans dari sekolah ke rumah sakit terdekat karena mendadak mengalami mual, muntah, dan kejang. Meski belum diketahui secara pasti penyebab keracunan yang dialami para siswa ini, Kepala Badan Gizi Nasional memastikan akan memberikan sanksi tegas
kepada pihak yang bertanggung jawab jika terbukti melakukan pelanggaran. Makanya aku cek apa dia udah ada labelnya belum apa kan kita cek, kita investigasi. Tapi yang jelas semua keracunan tuh kita langsung suspend dapurnya, kita copot kepala SPBD-nya, kita investigasi. Kemudian kalau perlu, kalau dia memang tidak sengaja unsur ini unsur itu, ya SPBD-nya untuk kita pecat, dapurnya kita pecat. Terima kasih Mas Dar. Di tengah situasi darurat dan kepanikan massal yang melanda para orang tua korban, respons mengejutkan datang dari Bupati Karo Antonius Ginting. Usai meninjau kondisi para pelajar di RS Amanda Brastagi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Karo, ia menilai kondisi para korban tidak mengkhawatirkan. Hayo lo, ketahuan juga kan? Ngapain juga pakai ngumpet di dalam toilet? Tetap aja kena razia. Spotters, sejumlah pelajar ini nekat bersembunyi di dalam toilet milik warga saat Satpol PP Kota Binjai menggelar razia di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Binjai Utara. Petugas menemukan sejumlah pelajar masih mengenakan seragam sekolah keluyuran di sebuah kafe saat jam pelajaran berlangsung. Izin ya. Bagiannya ya. Ini siap PKL baru. Di depan petugas, para pelajar ini mengaku hanya menghabiskan waktu luang di luar sekolah. Tapi alasan ini tidak dibenarkan ya Spotters, karena bagaimanapun juga siswa tuh dilarang keluyuran di jam sekolah. Mau ngumpet kemana aja juga bakalan ketemu, karena petugasnya pernah jadi pelajar juga dulu. Kalah pengalaman bolos-membolosnya ya. Spotters, seorang warga dusun Leamahu, Desa Kairatu, Seram bagian barat Maluku yang sempat dilaporkan hilang, akhirnya berhasil ditemukan. Korban menghilang setelah pamit pergi melaut pada keluarganya. Sayangnya, korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dugaan sementara, korban tenggelam ketika penyakit epilepsinya kambuh saat melaut. Korban bernama Dedi Sunat, berusia 46 tahun, ditemukan pada kedalaman sekitar 20 meter dengan jarak kurang lebih 50 meter dari lokasi awal kejadian. Jasad korban ditemukan setelah 2 personel penyelam kantor SAR Ambon berjuang melakukan penyisiran. Tanggal 30 sampai 3. Sudah diambil satu. Satu Ibu. Masalahnya yang punya pacar saya. Kamu pacar kamu sudah Saya bayar masalahnya. Saya bayar masalahnya Ibu. Spotters, masih ingat nggak kasus perempuan asal Lombok bernama Hilda yang dihina secara rasis oleh oknum penjahit di Badung, Bali beberapa waktu lalu? Kasus ini tuh kembali viral karena proses mediasi antara kedua belah pihak dinilai berat sebelah. Bukan jalan tengah yang didapat, tapi korban justru merasa semakin dipojokkan. Hilda justru mendapatkan intimidasi yang seharusnya tidak terjadi pada saat mediasi Spotters. Bahkan, korban malah diperingatkan dan diancam bisa terkena jerat hukum UU ITE karena menyebarkan video rekaman kejadian tanpa izin dari pelaku. Jadi, sampai sini kalian udah ngenalin belum Spotters sosok yang jadi mediator di kasus ini? Ia adalah anggota DPD RI periode 2024-2029, Arya Wedakarna. Mungkin kalian masih ingat ya Spotters kalau beliau tuh dikenal sebagai figur politik asal Bali yang syarat kontroversi. Gaya komunikasinya yang vokal, konfrontatif, serta sering mengusung isu etnosentrisme dan kearifan lokal kerap memicu polemik baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satunya saat rapat kerja bersama jajaran Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bea Cukai pada Desember 2023, Arya melontarkan kritikan terkait busana petugas frontliner wanita.
Lain itu saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Spotters, sebuah insiden terjadi ketika karnaval perayaan 17 Agustus digelar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebuah ambulans milik Rumah Sakit Madising Bungi dilaporkan menyerempet seorang anak yang sedang berada di tengah kerumunan penonton. Warga yang emosi langsung memarahi pengemudi ambulans dan meminta pertanggungjawaban. Dalam video yang beredar, tampak petugas Satpol PP ikut memukul pengemudi ambulans yang memilih tetap berada di dalam mobil. Sayangnya, pengemudi ambulans memilih buru-buru meninggalkan lokasi karena mengaku membawa pasien darurat yang harus mendapat pertolongan di rumah sakit. Untungnya nih, anak yang tertabrak ambulans tuh kondisinya nggak mengkhawatirkan, Spotters, dan tidak perlu menjalani perawatan. Spotters, Ari Lasso tiba-tiba tegur petugas damkar di tengah konser. Lah, kenapa nih? Mas. Udah. Mas. Dari 5 menit. Jual aja makan lumayan, dapat uang. Oh, ternyata Ari kena siraman air damkar. Bukan cuma basah, Spotters, airnya juga katanya bau. Memang nih, Spotters, di tengah konser yang suasananya panas, petugas damkar biasanya menyiram air buat bikin suasana lebih adem. Makanya mereka juga udah siap pakai jas hujan. Tapi kayaknya buat Ari Lasso, semprotannya tuh udah bikin gak nyaman. Sampai-sampai ia berhenti nyanyi dan minta petugas berhenti menyemprot. Ya udah Pak Damkar, diturutin aja. Jangan sampai artisnya kabur, malah konsernya yang bubar. Namanya juga konser, yang penting sama-sama nyaman. Artis senang, penonton senang, petugas damkar juga tenang. Lanjut! Wow, bro. Spotters, Sonfai Family lagi menikmati liburan di Tanah Lot Bali nih. Yaps, destinasi wisata ini terkenal dengan keindahan pura yang ada di pinggir pantai. Di bawah cuaca terik, pastinya pakai topi dan payung wajib banget ya. Happy-nya wajah mereka saat foto-foto di tepi pantai dengan latar pemandangan Tanah Lot yang ikonik. Eits, jangan sampai kehausan. Minum es kelapa segar jadi pilihan yang cocok banget untuk menikmati momen. Next, kemana lagi nih keluarga Sonfai? Spotters, kalau biasanya kado ulang tahun buat pasangan itu jam, tas, atau barang mewah, yang satu ini malah beda sendiri. Prilly Latukonsina memberikan kado yang cukup out of the box buat kekasihnya Omara Naidra Esteglal yang genap berusia 27 tahun. Bukan barang mewah, tapi 270 pohon robusta. Yap, jumlahnya disesuaikan dengan usia Omara. Kadonya diwujudkan dalam bentuk piagam penanaman yang diatasnamakan sang kekasih. Dan menurut Prilly, ia memang punya keyakinan kalau hadiah akan lebih bermakna kalau bisa terus tumbuh meski momen ulang tahunnya sudah selesai. Aduh, ini sih bukan cuma kado, tapi kayak ninggalin warisan kecil buat orang yang disayang gitu, Spotters. Ratusan pohon tersebut ditanam di Dusun Soka, Desa Hargowilis, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, kenapa kopi dan Yogyakarta yang dipilih Prilly? Yuk kita dengar alasannya. I chose coffee because it has always been something we both genuinely enjoy. Some of our favorite conversations happened over a cup of coffee, making it feel like the perfect symbol of something simple, comforting, and lasting.
Semoga pohonnya bermanfaat dan omarannya juga akan selalu menjadi manusia yang bermanfaat, sehat, bahagia, penuh cinta, sukses, semua yang diinginkan tercapai. Mimpinya akan selalu bertumbuh dan selalu bersamaku. Wah, manis juga ya kadonya. Karena kalau bunga atau coklat mungkin beberapa hari juga udah habis. Tapi kalau pohon bisa tumbuh bertahun-tahun dan hasilnya bisa dirasakan banyak orang. Jadi kadang kado terbaik tuh emang bukan yang paling mahal ya, tapi yang dikasih dengan niat baik dan manfaatnya bisa panjang. Spotters, ada-ada aja nih tingkah kakek satu ini. Lagi dalam kereta nih, tiba-tiba malah kumandangkan azan. Ternyata si kakek tuh ngira kondisi di luar lagi hujan deras disertai petir. Maka ia pun langsung azan. Tingkahnya bikin istri dan anaknya panik sekaligus gemes, Spotters. Mereka berusaha menghentikan, tapi si kakek malah merasa terganggu karena sedang khusyuk azan. Tapi di balik momen lucu ini ada satu hal yang bisa kita ambil nih Spotters. Di usia senja, ingatan mungkin udah nggak selalu sama seperti dulu. Tapi kebiasaan untuk mengingat Tuhan ternyata bisa tetap melekat. Sehat-sehat terus ya Kek. Semoga panjang umur dan selalu dilingkupi keluarga yang sayang, ya Kek? Warga Jakarta Barat pasti udah gak asing nih sama seafood satu ini. Ini dia Mafia Seafood. Lokasinya ada di Jalan Komang Utara nomor 4 Jakarta Barat. Soal rasa sih gak usah ditanya ya. Chefnya udah lama kerja di Brunei dan membawa cita rasa Hotel Bintang 5 ke seafood tendaan. Lihat nih menu-menunya. Langsung deh bikin mimin ngiler. Nah, buat kalian pecinta seafood, nggak usah kebanyakan mikir. Langsung aja cicip-cicip dan mampir ke sini ya. Selebrita on the weekend, Minggu, 16 Agustus jam 5 sore. Untuk para ibu yang ingin masakan tiap harinya jadi lebih mewah. Ma, makan di luar yuk. Bosen. Sauri saus tiram dengan tiram asli berkualitas. Cita rasa seimbang, bikin gurihnya, bikin apa aja setiap hari, selezat masakan restoran. Sauri saus tiram. Siap untuk momen bareng keluarga tanpa khawatir lingkungan merusak kulitmu. Coba Lifebuoy baru. 100% lebih kuat lawan kuman dengan Skin Peptide Booster. Menguatkan skin barrier. Lifebuoy, kulit tetap sehat, nikmati setiap momen sepenuhnya. Promo berkah Gemilau. Cara ikutnya Bu. Beli kental manis Indomil, cap enak, dan 3 sapi. Temukan kode unik, kirim ke WhatsApp. Ada Grand Prize juga. Hadiah logam mulia, motor, uang, dan pulsa. Yuk, ikut promo berkah Gemilau. When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar Gurih mantap. Dulu setiap sholat lutut gue sakit
sakit banget. Sekarang gue sadar, tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabe hijau. Hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Pami, ayam pedas parah. Pami, ayam doer. Kami proklamasi. Pami, ayam geledek. Biar cabe pedas. Lebih gurih, lebih nagih. Piring dan tumbler sudah dicuci bersih, tapi masih bau sabun. Tandanya ada sisa kimia, makanya aku pilih Kilo Nipis. Bersihnya alami, gak ada bau sabun, aman dari sisa kimia. Piring bersih alami, bukan kimiawi, Kilo Nipis. Bosen ah. Kalau ayam goreng, Emang keburu? kan ada sajiku. Praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam. Ajinomoto. Welcome to the Grand Prix final. Look who's fighting for the title. Ooh, it's sexual racing. Nobody's managed to break the red team's dominance. Will there ever be one? The red team is still holding on to the lead. That's incredible. The red team is driving with total confidence. That stuff will decide everything. Out of the pit. Oh, look at the pace! And their will to wheel. Enak kan? 100. Rahasianya ABC. Sari kedelainya terbanyak, rasanya manis gurih untuk nilai tertinggi dari keluarga. Kecap manis ABC. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, Bodrek, cepat redakan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri. Bodrek terus menangkan harimu. Bosen ah. kalau ayam goreng, Emang keburu? kan ada sajiku. Praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam. Ajinomoto. Mau cappuccino yang autentik Itali? Top Cappuccino. Aha, ini autentico italiano. Top Cappuccino serasa cafe Italia. Dan milky foamnya lebih tebal, ditambah crunchy chocomal, aromanya so delizioso, so italiano. Rasanya eccellente. So italiano. Nikmati Top Cappuccino rasa italiano dari Wings Food. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, jadi makin nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Jujur nih ya, aku tuh baru nemu body wash wangi peach yang bisa kasih extra love gitu pas mandi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Love banget sama wangi peach ini. Kulit berasa lebih halus dan ada gift perfume lock-nya. Kulitku jadi makin wangi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Well, I feel so sweet and so special. Buktiin deh. Wingscare. Pami, ayam pedas parah. Pami, ayam doer. Kami proklamasi. Pami, ayam geledek. Biar cabe pedas. Lebih gurih, lebih nagih.
Nipis madu itu Sudahnya halus. Enak diteguk, gak nusuk. seger nipisnya asli. Sodanya Seger nipisnya, sodanya. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialicious. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. What the Milo? Baru Milo Active Biskuit. Nikmati energi Milo kesukaanmu di setiap gigitan. Sauring. Untuk para ibu yang ingin masakan tiap harinya jadi lebih mewah. Ma, makan di luar yuk. Bosen. Sauri saus tiram dengan tiram asli berkualitas. Cita rasa seimbang, bikin gurihnya. Bikin apa aja setiap hari, selezat masakan restoran. Sauri saus tiram. Kulit bayi lebih tipis, paling pas pakai minyak telon. My Baby Minyak Telon Plus dari My Baby. Merek dipercaya 40 tahun. Teruji melindungi dari nyamuk 8 jam. Hangatnya pas, bantu redakan kembung dan masuk angin. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Gimana keadaannya? Kutunjukkan perjuanganku dengan rasa cinta yang kuupayakan di meja makan. Sajiku tepung bumbu, lezat meresap sampai ke hati. Tiap hari gak ada libur buat ibu. Pagi ini kita ciptakan tanggal merah untuknya. Bikin sarapan nikmat buat ibu yuk. Ayah, bikin ini yuk. Gampang, kan ada Frisian Flag. Buka tutupnya perlahan, tuang isinya penuh cinta, jadi creamy nikmatnya. Spesial untuk ibu. Frisian Flag kental manis, temani pagi penuh arti. Makannya tungguin papa ya. Ada yang makan duluan nih. Sup bakso ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kecap manis Indofood. Beli 2 gratis 1. Cuma 4.000. Bisa masak banyak menu. Diolah alami 120 hari, bikin rasa manis gurihnya naik level. Kecap manis Indofood. Beli 2 gratis 1. Bingung. Minum dulu kak, Frisian Flag Nutri-Brain Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6 untuk anak cermat. Ini untuk ibu. Frisian Flag, temani langkah cermatnya. Ini ibu aku dulu, masaknya itu-itu aja. Kalau aku pakai Hitmanken, ABC hitam manis. Perpaduan kedelai hitam dan gula kelapa yang kaya rasa. Semua kreasiku pasti hitam, manis, kental. Hitmanken. Pak, nyus. ABC hitam manis, Hitmanken aja. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru. Dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah gigi berlubang, untuk keluarga Indonesia. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar, Gurih mantap. Promo berkah Gemilau. Cara ikutnya Bu. Beli kental manis Indomil, cap enak, dan 3 sapi. Temukan kode unik, kirim ke WhatsApp. Ada Grand Prize lumrah. Hadiah logam mulia, motor, uang, dan pulsa. Yuk, ikut promo berkah Gemilau. Asli bikin lagi. Wah, 31. Buat aku ya bu, nanti ada bantuin bersihin akuarium. Ayah rela cuci piring. Ini kalau pakai sambal ABC, dibuat dengan cabai asli pilihan ahli. Asli pedasnya. Sambal ABC, ini kuncianku. Kalau kamu rela ngapain? Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Bosen ah. Kalau ayam goreng, Ayam goreng. Emang keburu? kan ada sajiku. Praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam. Ajinomoto.
Nipis madu itu Sudahnya halus. Enak diteguk, gak nusuk. seger nipisnya asli. Sodanya Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Nih ya, pas banget di samping aku. Udah kelihatan warnanya merah putih ya kan. Tapi kalau segini tuh masih kurang, Spotters. Kita akan request ke chefnya langsung, kita bikin yang agak besar gitu, oke? Ready? Let's go. Widih, ngeliat barisan kue yang sweet-sweet ini, rasanya tuh pengen angkut semuanya ya, Spotters. Gemes banget deh lihat varian kue di bakery kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini. Pilihannya banyak. Pasukan siap? Siap! Pasukan tunjukkan kuemu. Ini kueku, kiri kueku, tangan kananku putih. Wah! Waduh, mantap banget. Tenang, gak cuma kalian aja yang malu, saya juga malu ya, Spotters. Boleh silakan dilanjutkan bikin kuenya. Waduh, mumet gak tuh kuping kita, Spotters? Namanya juga suara dan nada dijual terpisah. Yang penting semangatnya berkobar deh ya. Karena PR mempercantik strawberry shortcake ini butuh waktu agak panjang. Ukurannya aja 30 x 40 cm. Gede! Pertama kuenya tuh di-coating dulu pakai krim, Spotters. Terus biar muncul efek pantulan kaca, kasih deh glaze yang cakep ini, Spotters. Terakhir baru deh kasih topping strawberry fresh yang kualitasnya premium. Susun yang rapih ya. Lanjut kasih hiasan food grade kayak daun pakis ini nih. Ihih, udah jadi nih, Spotters. Cakep banget kan jadinya? Nah, abang chef pesan kue ini tuh cuma bertahan sampai 3 jam aja di suhu ruang karena nggak pakai pengawet dan kudu masuk lemari pendingin. Kita langsung the moment of truth. Wah, ini aku suka banget sih. Aku tuh nggak terlalu sweet tooth ya, Spotters. Jadi itu manisnya pas banget, lembut gitu ya cake-nya. Apalagi ada si cream cheese di tengahnya ini yang cheesy banget. Aduh, maaf ya, Spotters. Mimin sumpah udah nggak tahan dari tadi pengen ngicip nih. Apalagi strawberry shortcake yang biasanya cuma dilapis whipped cream, kali ini berasa makin perfect karena ada tambahan cream cheese-nya. Begitu ketemu selai dari buah strawberry fresh, wih, jadi balance gitu, Spotters. Nah, Spotters, kalau yang ini sensasinya berbeda. Dari apa? Dari tekstur. Karena di atasnya ada crumble-crumble-nya gitu. Terus ada tetap ada lembut-lembutnya dari cake-nya sama dari krimnya juga. Aduh, enak banget ini. Untuk manisnya ini pas banget. So, mau pilih yang mana kue 17-annya? Kue dalam mangkuk, loyang ukuran normal, atau si strawberry shortcake jumbo? Di balik ganasnya ombak dan sunyinya perbatasan, ada prajurit yang memilih setia, bukan demi nama, tapi demi Ibu Pertiwi. Berdiri di garis terdepan, menjaga indah dan kayanya Laut Nusantara, karena laut ini milik kita.